Halo adik-adik, kembali lagi nih di ibadah online sekolah minggu Pekalongan. Nah, kita akan mulai ya adik-adik. Sebelum kita mulai, kita dapat siapkan diri, kita dapat membawa Alkitab, duduk dengan manis. Nah, kita akan mulai adik dengan nyanyikan pujian Mars Sekolah Minggu. Kita akan berdiri adik-adik biar lebih semangat. Belajarlah kita puji cinta Tuhan gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakan sepanjang hidup. Oke adik-adik, sebelum lebih lanjut kita akan masuk dalam doa dulu ya adik-adik. Saya ambil dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu. Kami dapat ibadah online sekolah minggu ya Tuhan, walaupun kami dapat bertatap muka, tapi tetap bisa untuk menjalankan ibadah sekolah minggu pada hari ini Tuhan. Kiranya Tuhan yang berkati ibadah pada hari ini supaya dapat berjalan dengan lancar dari awal pertengahan akhirnya, dan juga anak semua adik-adik bisa mendengar firman Tuhan dengan baik. Terima kasih Tuhan, dan nama Tuhan doa dan minta syukur. Amin. Nah adik-adik, kita jangan duduk dulu ya adik-adik. Kita akan lanjut pujian dengan pujian Hari Ini Kurasa Bahagia. Berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Dengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, jangan Oke adik-adik, boleh silakan duduk adik-adik semuanya. Nah, adik-adik siapa adik kita ya, kita dapat mendengar firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Lose Benyamin. Sebelum itu tapi kita akan yang pujian firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku juga. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan teruslah tumbuh sirami jiwaku, berbuah berbuah, berbuah berbuah, berbuah berbuah, berbuah berbuah. Oke, waktu saya kita akan yang Lose Benyamin untuk menyampaikan firman Tuhan. Selamat pagi adik-adik semua. Senang Lose pagi ini bisa kembali hadir bersama dengan adik-adik semua di dalam ibadah sekolah minggu. Meskipun kita tidak bisa bertemu secara fisik. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan,
Mari sekali lagi kita berdoa. Bapa kami di dalam sorga, pagi ini Tuhan kami datang kembali ke hadirat-Mu. Kami bersyukur kasih-Mu boleh tetap kami rasakan, dan saat ini kami mau belajar akan firman-Mu. Tolong dan bantu kami Tuhan, supaya kami boleh mengerti apa yang Engkau mau untuk kami lakukan, apa yang Engkau mau untuk kami teladani. Kami menyerahkan pemberitaan Tuhan pada pagi hari ini ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sudah berdoa. Amin. Ketika Yesus melihat orang banyak mengelilinginya, Ia menyuruh bertolak ke seberang. Lalu datanglah seorang ahli Taurat dan berkata kepadanya, Guru, aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi. Yesus berkata kepadanya, Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Seorang lain, yaitu salah seorang muridnya, berkata kepadanya, Tuhan, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan ayahku. Tetapi Yesus berkata kepadanya, Ikutlah aku, dan biarlah orang-orang mati menguburkan orang-orang mati mereka. Hadirin sekalian, langsung mau tanya, hal apa yang menjadi dasar hadirin sekalian di dalam mengikut Tuhan? Apakah karena disuruh oleh orang tuanya, atau karena langsung aku ikut temanku pergi ke gereja, akhirnya saya ngikut teman saya, atau mungkin ada hal yang lain? Nah, pagi ini kita akan belajar hal mengikut Tuhan Yesus seperti apa. Ya, nah kita tahu bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Nah, dalam kita mengikut Tuhan, tujuan kita yaitu kita memperoleh keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita. Anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Itu adalah tujuan daripada kita mengikut Kristus. Bukan karena saya mau mengikut Kristus supaya menjadi kaya. Aku anak raja, maka saya harus kaya. Semua harus tunduk kepada saya. Bukan masalah itu. Ya, tetapi kita mau mengikut Tuhan, kita mau meneladani Tuhan, kita mau merespon daripada panggilan Tuhan di dalam hidup kita. Nah, kita tahu bahwa di dalam mengikut Tuhan banyak sekali godaan, rintangan, bahkan juga hambatan, dan tidak selalu kita mengikut Tuhan itu jalannya selalu rata, jalannya selalu mulus, jalannya selalu lurus. Tidak. Tetapi di dalam semuanya ini, baik itu kita melewati jalan yang berliku, jalan yang tidak rata, bahkan kita melewati gunung yang terjal, atau bahkan kita melewati lembah yang dalam, tapi ingat, Tuhan menyertai kita. Tuhan yang akan memberikan kekuatan kepada kita. Sehingga dalam kita mengikut akan Tuhan, tatkala kita bersandar dan berserah penuh kepada Tuhan, maka Tuhan yang akan memberikan kekuatan kepada kita. Karena itu, di dalam kita mengikut Tuhan, ini adalah satu hal yang merupakan anugerah, karena tidak semua orang dipilih oleh Tuhan untuk menjadi murid daripada Kristus. Nah, berbahagialah kita sebagai anak-anak Tuhan yang sejak dari kecil kita mau pergi gereja, bukan karena ikut ciciknya, bukan karena ikut kokonya, bukan karena ikut mamanya, bukan karena ikut bobonya atau kungkungnya atau papanya, tetapi kita mengikut Tuhan karena Kristus memberikan anugerah kepada kita untuk menjadi murid daripada Kristus. Itulah yang menjadikan dasar di dalam kita mengikut akan Tuhan. Nah, hadirin sekalian, mari kita mensyukuri akan apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita, anugerah keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita. Jangan tunda lagi di dalam merespon panggilan daripada Tuhan. Ya, ada satu kejadian yang udah lewat beberapa tahun yang lalu, di mana
ada suami istri yang menghadiri sebuah KKR di mana sang hamba Tuhan memberikan tantangan saat selesai di dalam pemberitaan firman Tuhan. Hamba Tuhan itu mengatakan, siapa yang akan percaya kepada Tuhan malam hari ini, angkatlah tanganmu. Saat itu si suami ini mengatakan kepada istrinya, "Mah, Papa sebetulnya pengen mengangkat tangan, tapi besok kan masih ada KKR lagi, ya. Besok aja lah, Papa akan angkat tangan." Akhirnya malam itu suami istri ini pulang tanpa ada satu perubahan, di mana sang suami masih menunda panggilan Tuhan untuk besok sore dia hadir dan akan meresponi panggilan Tuhan. Tetapi apa yang terjadi, hadirin sekalian? Besok setelah pagi hari sang suami kerja, dan pada saat pulang untuk ke rumah untuk bersiap mengikuti KKR lagi, apa yang terjadi? Sang suami terjadi kecelakaan dan akhirnya nyawanya tidak tertolong alias meninggal. Nah, saudara sekalian, akhirnya sang istri dia histeris. Dia mengatakan, "Papa, kenapa engkau tunda, Papa? Papa, kenapa engkau tunda, Papa?" Melalui kejadian ini biarlah kita tidak menunda-nunda lagi akan panggilan Tuhan. Panggilan untuk mengikut Tuhan. Jangan ditunda. Apabila pagi ini adik-adik sekalian ada yang belum percaya kepada Kristus, saat ini pula berbicaralah kepada Tuhan. Dan respon, menjawab, menerima panggilan Tuhan. Ya Tuhan, saat ini saya mau menjadi murid-Mu. Jangan tunda, karena besok ataupun nanti kita tidak akan tahu apa yang akan terjadi di dalam kehidupan kita. Nah, dari sekalian, kita akan mengakhiri di dalam cerita firman Tuhan pada pagi hari ini dengan satu ayat hafalan, yaitu Yohanes pasal 14 ayat 6. Ya, Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6. Ya, mungkin di antara adik-adik sekalian ada yang sudah hafal, ya, ada yang sudah hafal, ya. Ya, kalau sudah ketemu kita baca bersama-sama. Yohanes, Injil Yohanes pasal 14 ayat 6, kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Ya, kita hafalkan ya. Yohanes pasal 14 ayat 6, bunyi firman Tuhan adalah, kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kehidupan dan hidup." Ya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi Yesus itu adalah satu-satunya jalan. Tidak ada yang lain. Ya, mari kita akan berdoa kembali bersama-sama. Bapa kami yang di dalam surga, pagi ini Tuhan kami bersyukur Engkau boleh berikan firman ini kepada kami, supaya kami tidak menunda akan panggilan Engkau dalam kehidupan kami untuk mengikut Engkau, menjadi murid daripada-Mu ya Tuhan. Dan bila Tuhan, kami mau mengikut Engkau bukan karena kami ingin menjadi kaya, bukan karena kami ingin menjadi terkenal, tetapi kami ingin mengikut Engkau, kami ingin mendapatkan keselamatan yang merupakan anugerah yang besar yang telah disediakan oleh Engkau bagi siapa saja yang mau menerima Engkau sebagai juru selamat. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Demikian firman Tuhan, sampai ketemu pada minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati.
Oke adik-adik, kita dengar firman Tuhan ya yang disampaikan oleh Ustaz Benyamin. Gimana? Menarik atau enggak adik-adik? Nah, untuk adik itu kita akan responi firman Tuhan dengan pujian mengikut Yesus adalah keputusanku. Untuk selanjutnya kita akan memberikan persembahan ya adik-adik. Semuanya siapkan persembahan atau juga bisa dengan yang tertera di video ini ya teman adik-adik semuanya. Mari kita akan memujikan pujian burung pipit tidak menanam sambil kita memberikan persembahan. Anak-anaknya pasti Tuhan pelihara, dan lebih aku anak-anaknya pasti Tuhan berkati. Oke adik, kita akan berdoa untuk mengucap syukur kepada Tuhan dan juga sekalian untuk berdoa untuk ibadah hari ini telah selesai. Mari kita dalam doa ya adik. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu kami dapat melakukan ibadah online selama minggu pada hari ini. Kiranya Tuhan yang berkati kami semua juga telah memberikan persembahan Tuhan. Kiranya Tuhan yang berkati supaya kami semua dapat menjadi anak-anak-Mu yang lebih dekat lagi dengan-Mu Tuhan. Kami dapat selalu bersandar pada-Mu Tuhan. Sebenarnya kami akan menyelesaikan ibadah online selama minggu pada hari ini. Kiranya Tuhan saja yang berkati kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik, untuk pengumuman kita tetap ada ibadah online ya adik setiap hari Minggu jam 10 di YouTube GPM di Pekalongan. Untuk itu sekian dan terima kasih. Saya ucapkan dan sampai jumpa lagi di lain waktu. Dadah.